selamat datang di channel Gua Santi. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe buruan. Halo guys, selamat datang di channel YouTube-nya Gua Santi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas itu tentang Nusantara Sehat. Ini bagi teman-teman yang masih bingung nih, tentang Nusantara Sehat itu apa sih? Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, nah di sini akan kita bahas tentang apa sih sebenarnya Nusantara Sehat itu. Ada yang individu, ada yang tim. Apa sih Nusantara Sehat individu? Apa sih Nusantara Sehat tim? Nah, di channel kali ini kita akan membahasnya. Nah, sebenarnya ini cerita saya pribadi ya. Saya tahu Nusantara Sehat ini semenjak kuliah. Tapi saya tahunya waktu kuliah dulu itu pencerah Nusantara Sehat. Nah, ada waktu itu saya PKL di salah satu praktek ya, di salah satu puskesmas. Ada salah satu dokter ini menyarankan kepada saya untuk sering membuka akun ini Nusantara Sehat ini, karena dokter itu adalah salah satu alumni dari Nusantara Sehat dan sekarang sudah menjadi PNS. Nah, habis itu mulai dari situlah saya kepo tentang akun Nusantara Sehat ini, yaitu Kementerian Kesehatan. Kemudian setelah saya kepoin IG-nya dan saya lulus. Nah, untuk mencari kerja kan susah ya teman-teman. Nah, salah satunya saya ini di bidang kesehatan masyarakat gitu ya. Jadi kalau di klinik itu pun nanti yang dipinta dokter bidan gitu kan. Nah, kita udah melamar ke sini dan ujung-ujungnya kita menjadi sukarela. Nah, mungkin tidak banyak ya di antara teman-teman yang sama nasibnya dengan saya. Awal kerja itu menjadi tenaga sukarela. Ya enggak teman-teman? Enggak apa-apa. Kenapa? Daripada kita di rumah saja, mendingan kita bekerja di puskesmas itu sekaligus untuk menambah pengetahuan kita dan wawasan kita. Gimana sih sebenarnya alur bekerja di puskesmas tersebut kayak gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah karena saya jadi sukarela, kebetulan nih di kampung saya itu jarang sinyalnya itu susah loh teman-teman. Jadi dengan saya bekerja di sukarela di salah satu puskesmas, saya banyak mendapat informasi. Nah, disitulah awal mulanya saya tahu dari grup puskesmas bahwa ini nih Nusantara Sehat buka. Ini bagi teman-teman yang berminat silakan daftar. Nah, pada waktu itu saya masih awam nih, masih saya baca di Google gitu kan, apa sih Nusantara Sehat gini gitu kan. Nah, jadi saya coba nih iseng-iseng mendaftar karena memang saya pengennya gitu kan. Karena jadi sukarela itu ya rela digaji dan tidak dibayar gitu kan, nanti dikasih iya enggak ya udah kayak gitu kan. Jadi sering nih malam-malam kita mimpi gimana ya, sering menghayal gitu kan setiap malam, enak kali ya kalau punya uang sendiri, nanti ngasih orang tua, nanti kasih teman-teman, kasih adik kayak gitu kan, bisa bantu keluarga. Nah, kapan ini nasib aku berubah kayak gitu kan. Nah, dengan dibukanya Nusantara Sehat ini, awalnya yang buka tim, saya sendiri tidak bisa membedakan apa sih yang Nusantara Sehat tim dan apa juga yang Nusantara Sehat individual. Nah, ternyata yang waktu itu buka adalah Nusantara Sehat tim. Nah, karena saya sedang lagi galau gitu kan, kita kerja, kita nggak digaji, tapi kita tetap semangat gitu kan, dan akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar. Nah, kebetulan itu yang buka tim, dan pas saya mendaftar, pengisian akun dan biodata tersebut ternyata ada kesalahan saya dalam mengisi data tersebut, dan akhirnya pada saat kelulusan saya tidak lulus. Nah, saya tidak lulus di Nusantara Sehat tim. Nah, itu semalaman saya menangis, kenapa saya tidak lulus kan, kenapa saya tidak lulus pokoknya saya sendiri sedih gitu kan, kok saya nggak lulus. Udah nggak apa-apa gitu kan. Ternyata ya teman-teman ya, rezeki itu nggak kemana ya selagi kita mau berusaha. Nah, di sini
Kebetulan kebetulan nih teman-teman, buka lagi agak selang waktu 3 bulan kemudian itu buka lagi Nusantara Sehat yang individual. Nah, awalnya saya ragu antara Nusantara Sehat tim atau Nusantara Sehat individual. Kenapa saya ragu? Karena yang pertama, Nusantara Sehat individual tersebut, Nusantara Sehat tim kita bahas dulu ya. Nusantara Sehat tim itu yang kita pikirkan berarti nanti kalau saya ambil Nusantara Sehat tim, otomatis nanti kita ditempatkan di sebuah puskesmas itu rame kan, ada dokter, ada perawat, ada nurse, ada SKM. Nah di situ kita bertim, jadi kita udah ada temannya gitu kan. Sedangkan kalau Nusantara Sehat individu, ini pemikiran saya dulu kan, berarti kita nanti ditempatkan di suatu puskesmas terpencil itu kita sendiri kayak gitu kan. Nah ternyata persepsi itu setengah betul dan setengah salah teman-teman. Nah, kenapa setengah betul dan setengah salah? Sebenarnya kayak gini teman-teman ya. Nusantara Sehat ini ada beberapa, tidak semua tenaga atau tidak semua profesi yang dibuka pada Nusantara Sehat ini. Nah, biasanya yang sering buka pada Nusantara Sehat ini itu profesi dokter umum, kemudian dokter gigi, kemudian ada perawat, ada bidan, tenaga kesehatan masyarakat, labor, kesehatan lingkungan, ada gizi. Nah, biasanya 8 prodi, kalau nggak salah ya 8 prodi tersebut, biasanya yang sering buka itu adalah 8 prodi tersebut teman-teman. 8 profesi tersebut yang sering buka. Tetapi dalam Nusantara Sehat ini, misalnya nih buka Nusantara Sehat individual. Nah, yang dibuka itu kadang di antara profesi yang 8 itu yang dibuka cuman dokter umum, dokter gigi, kemudian farmasi. Yang lainnya prodi lain tidak dibuka. Jadi kalau untuk individu ini ada sebagian nggak menentu, makanya setiap buka yang individu, kalau kadang bidan buka, kadang perawat nggak buka, kadang bidan perawat nggak ada, tapi pokoknya di dalam individu ini nggak selalu 8 prodi itu buka. Nah, sekali-sekali kadang bidan ada nggak buka, SKM nggak buka gitu. Jadi kalau buka nih kayak saya SKM kan, SKM. Nah, lanjut aja daftar teman-teman, belum tentu pada pembukaan selanjutnya SKM ini ada gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Udah panjang lebar ya teman-teman ya. Kembali lagi ke ini, ke Nusantara Sehat yang tim. Nah, karena saya pikirnya tadi yang tim ini nanti kita bekerjanya bertim, individu nanti kita sendiri. Nah, ternyata perbedaan Nusantara Sehat tim dan individu ini teman-teman, yang Nusantara Sehat individu ini, yang tim ini, satu, memang dia ditempatkan bertim. Misal ada di situ perawat, bidan, dokter umum, dokter gigi. Misal mereka bertim berempat gitu kan, memang ditempatkan di sebuah puskesmas itu dengan kategori sangat terpencil. Nah, bukan terpencil ya teman-teman ya, kategorinya adalah puskesmas sangat terpencil. Nah, di NS tim ini kita tidak bisa memilih lokasi penempatan teman-teman. Kita tidak bisa memilih. Nah, jikalau kita lulus dan dipanggil untuk mengikuti pembekalan, itu pembekalan di Babelkes, banyak nih, ada Babelkes Batam, Ciloto, dan banyak lagi lainnya, dan kita dipanggil untuk mengikuti pelatihan. Apabila kita pergi untuk mengikuti pelatihan tersebut dan sudah mengikuti pelatihan, kemudian di sanalah baru ditentukan di mana akan kita tempatkan. Nah, jadi misal kita udah mengikuti pelatihan dan di sana nanti dikasih tahu setelah kita mengikuti pelatihan. Nah, kebetulan misal ini ditempatkan di Papua ini puskesmas ini
gitu kan. Kita tidak boleh menolak. Kenapa? Karena kalau kita tolak, kita akan mengganti rugi biaya pelatihan tadi, biaya yang dikeluarkan kementerian ke kita akan mengganti ruginya. Nah, jadi bersiaplah teman-teman yang NS Team itu ditempatkan di daerah sangat terpencil, sangat-sangat terpencil. Jangan harap dapat daerah terpencil ya teman-teman. Nah, di NS Team ini salah satunya kita tidak boleh menikah teman-teman. Nah, untuk yang masih gadis, masih abang-abang gitu kan, boleh nih memilih ke NS Team. Tetapi kalau kita tidak siap gitu kan, nah kita udah menikah gitu kan, kalau kita udah menikah kita boleh ikut NS. Kita juga pengen nih ikut NS. Nah, kita boleh memilih NS individu. Nah, bedanya di NS individu ini ternyata teman-teman, saya ini kan milih NS individu dan alhamdulillah saya lulus. Nah, di NS individu ini saya kemarin dengan ini berdua sama teman saya. Kebetulan kita kenalnya sama-sama pelatihan di Batam. Nah, bedanya NS individu ini, kita ternyata bisa memilih lokasi penempatan. Nah, jadi begini teman-teman. Seandainya teman-teman udah lulus nih pelatihan, kita ada seleksi administrasi gitu kan. Lulus kita seleksi administrasi, kita ada seleksi ujian lagi kan, kita ujian nanti. Nah, ujian ini ada pemilihan lokasi ujian. Bisa jadi nanti di dimanapun lokasi ujiannya kita mengikuti ujian tersebut. Nah, habis seleksi ujian itu kita di akun kita diumumkan misalnya kita lulus kan. Nah, dari kita lulus itu teman-teman belum tentu juga bisa bekerja. Kita udah lulus kan, kita di sana udah pasti kita nanti akan ditempatkan di mana gitu kan. Nah, ternyata kalau kita sudah lulus ujian itu, kita bersaing lagi loh teman-teman, bersaing lagi untuk memilih penempatan. Misalnya ini kita buka di Provinsi Sumatera Barat, ini ada buka di kabupaten ini di puskesmas ini dipintanya SKM 1, puskesmas ini SKM 1, puskesmas ini SKM 1. Nah, di masing-masing puskesmas ada 3 puskesmas yang membuka SKM 1 dan kebetulan kita hanya boleh memilih 2. Ada pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, di pemilihan penempatan itu kita bersaing lagi nih dengan ribuan seluruh SKM Indonesia. Kita bersaing lagi sama mereka untuk memilih penempatan teman-teman. Jadi setelah kita memilih, misal kita ngambil nih di puskesmas A gitu kan, dibutuhkan 1, tetapi orang yang sama-sama lulus dengan kita mengambil dengan puskesmas yang sama itu sekitar 50-an. Kita masuk 1 jadi 51 kan. Nanti yang diterima di puskesmas itu cuma 1 orang loh teman-teman. Nah, mana nanti sistem pemilihannya? Ya berdasarkan ranking nilai kita tadi. Nah, jadi siapa yang rankingnya nilai tertinggi, ya kemungkinan dia yang akan berada di puskesmas itu. Tetapi misalnya, terus gimana nih nasib teman-teman yang lain yang tadi yang ngambil yang puskesmas A tapi dia tidak lulus gitu kan di penempatan. Nah, nasib dia untuk selanjutnya ada pembukaan penempatan. Kalau pembukaan penempatan tuh sering teman-teman ya. Pada pembukaan penempatan selanjutnya dia itu harus milih lagi. Nah, bersaing lagi dengan orang lain. Nggak lulus milih lagi, coba lagi ke provinsi lain. Kalau nggak lulus bersaing lagi dengan orang lain gitu sampai benar-benar kita lulus. Ada nih yang 1 tahun dia udah lulus nih ujian, tetapi untuk memilih penempatannya 1 tahun loh teman-teman lamanya. 1 tahun. Kenapa? Karena kita bersaing dengan teman yang lain. Kita udah lulus, kita dibuka cuma 1 puskesmas, yang mendaftar yang lulus banyak kan, jadi
semuanya masuk ke sana gitu kan, nanti tetap dirankingkan nilainya gitu. Jadi kalau bisa pas ujian itu memang ngisinya dan menjawab wawancara tersebut memang kalau bisa semaksimal mungkin teman-teman. Nah kebetulan alhamdulillah saya memang di pilihan pertama saya lulus teman-teman, penempatan. Udah panjang lebar ya teman-teman. Itu tadi ya untuk Nusantara Sehat Tim dan Nusantara Sehat Individual. Nah kemudian seandainya teman-teman lulus nih di penempatan, misal teman-teman lulus di penempatan, nah teman-teman tuh nggak usah khawatir gitu ya, karena nanti teman-teman akan mengikuti pembekalan ke udah lulus penempatan. Nanti teman-teman tuh ada di grup di akun kita nanti bawah kita pembekalan tanggal ada pengumuman nanti pembekalannya tanggal segini gitu kan. Nah jadi buat teman-teman jangan panik, pokoknya pas kita dipanggil pembekalan itu kita harus sudah menyiapkan seperti baju, udah baju putih nih, baju hitam putih untuk kita pelatihan nanti, kemudian sepatu pantopel, jilbab hitam kalau nggak salah ya, antara hitam sama putih gitu kan. Nah itu wajib kita bawa untuk mengikuti pembekalan atau pelatihan nanti. Nah untuk saya kemarin itu pembekalannya di Babelkes Batam, Nah untuk awal kita dari sini, saya ini asal Jambi ya. Untuk kita sekarang dari sini ke Batam, awalnya itu pesawatnya itu kita bayar sendiri, tapi sampainya di sana nanti setelah selesai pembekalan uang kita tuh diganti gitu, bisa diklaimkan lagi gitu berapa uang pesawat yang kita pergi tadi. Nanti pas pulang juga kita diantar. Jadi kalau teman-teman udah lulus ya udah teman-teman tuh nggak bisa diantar keluarga loh, memang mandiri ya. Saya sendiri sih kemarin mandiri ya, nggak ada diantar gitu kan, memang nggak diantar sama sekali. Tapi ini kalau bisa ya memang orang-orang yang pengen gitu kan, bukan yang kalau yang anak-anak mami gitu ya, saya takutnya nanti pas di pembekalan. Tapi kalau mereka sanggup meninggalkan orang tua kita ya nggak apa-apa, bisa juga sih. Setelah kita lulus ini kita nggak milih lokasi dulu, kita tunggu sampai puskesmas di kampung kita itu buka, bisa sih sebenarnya seperti itu. Tapi kita kan nggak tahu sampai kapan bukanya puskesmas di daerah kita. Jadi kalau saran saya, kalau buat yang masih gadis-gadis itu nggak apa-apa lah ya merantau. Sekalian kita mau lihat gitu kan gimana kondisi daerah luar gitu, cari pengalaman gitu teman-teman. Apa lagi ya? Nah seandainya tadi, berarti kalau teman-teman udah lulus, intinya bawa aja lagi semuanya, laptop, baju kerja, baju sehari. Udah kayaknya kalau udah lulus itu kita udah dipanggil untuk pembekalan itu, kita tinggal bawa aja semua baju kita lagi gitu, mana yang perlu untuk penempatan. Kenapa? Karena setelah di penempatan kita sudah tidak bisa untuk pulang kampung lagi teman-teman. Nah setelah nantinya teman-teman mengikuti pelatihan di misal di Babelkes gitu kan selama 2 minggu, berarti nanti teman-teman tuh nggak usah khawatir. Nanti dari Babelkes kita diantar orang Babelkes ini ke provinsi. Nah sampainya di provinsi tempat kita bekerja tersebut, kita disambut oleh orang provinsi. Kemudian habis itu dari provinsi ini kita dijemput oleh orang kabupaten. Kemudian setelah dijemput orang kabupaten, nah orang kabupaten ini membawa kita ke
dinas kesehatan mereka masing-masing. Nah, di dinas kesehatan itu kita sudah ditunggu oleh masing-masing kepala puskesmas kita. Jadi kita nggak usah pusing nanti nih apa jalannya, enggak. Kita tuh udah ada alurnya. Dari kementerian nanti ke provinsi, diterima oleh provinsi. Habis dari provinsi nanti diterima oleh kabupaten. Habis dari kabupaten nanti kita diterima oleh masing-masing kepala puskesmas kita. Nah, setelah diterima oleh puskesmas kita dibawa ke rumah, dan salah satunya kita itu sudah memiliki rumah dinas, teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi mikirkan kos atau apa, kita sudah difasilitasi lah teman-teman, sudah difasilitasi rumah. Ada juga nih salah satu teman kita, beberapa teman yang tidak ada rumah dinasnya itu bagaimana? Ya mereka bisa lapor langsung ke kementerian. Nah kemudian ada juga nih yang tidak ada rumah, mereka ngekos gitu kan, mereka ngontrak, tetapi uang kontrakan mereka tuh nanti bisa diklaim kan, bisa dicairkan lagi gitu. Kalau gitu nggak apa-apa teman-teman. Jadinya kalau saya rasa sih enak, luar biasa gitu ya kerja di sebagai Nusantara Sehat Individual. Tapi itu lagi tergantung maaf ya teman-teman, ini agak kurang fit gitu kan. Tapi walaupun kurang fit, tetap semangat ya untuk teman-teman sekalian. Mana tahu ada motivasi gitu buat teman-teman. Nah setelah kita dijemput nih sama kepala puskesmas tadi, nah udah kita ditinggal di rumah dinas gitu kan. Kebetulan kami kemarin datangnya malam, kemudian kami tidur kan, kita udah beli barang-barang gitu kan. Memang kasur nggak difasilitasi ya. Kalau kami kasur difasilitasi, kasur bantal kami difasilitasi. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa lah kita beli gitu kan. Lagian nanti setelah kita pelatihan di Babelkes kemarin tuh, kita juga dikasih uang kok, uang apalah namanya gitu ya. Juga ada dapat insentif gitu. Jadi dari uang itu bisalah kita beli peralatan-peralatan yang kita perlukan gitu. Sebenarnya ini loh teman-teman cerita, kembali lagi ke cerita awal ya teman-teman ya, kenapa saya bisa masuk NS ini. Awalnya salah satunya yang terpenting untuk teman-teman yang pengen bergabung itu adalah STR. Nah, itu adalah STR, surat tanda registrasi. Nah di situ juga ada syarat-syaratnya. Ini NPWP. Nah NPWP itu bisa kita urus setelah kita lulus gitu. Saya kemarin juga nggak ada NPWP dan juga ada BPJS. Nah saya kemarin juga nggak ada BPJS, tapi alhamdulillah saya beruntung gitu, saya lulus administrasi. Saya tidak ada NPWP, saya tidak ada BPJS. Nah NPWP itu bisa kita isi dengan 9999. BPJS itu seharusnya dia kan ada bintang, yang bintang itu kan wajib diisi. Nah BPJS itu saya tidak ada loh teman-teman, tapi karena saya pengen mencoba gitu kan, ya udahlah kalau lulus iya, enggak ya udah gitu kan. Kalau lulus rezeki, kalau enggak ya besok coba lagi gitu kan. Nah kebetulan ada teman saya yang BPJS-nya mati diurusnya gitu kan, tapi kalau saya memang nggak ada BPJS seperti itu. Jadi pas ngisi di KTP di BPJS itu saya isi 9999, dan pas upload scan foto BPJS, saya upload scan KTP. Tapi teman-teman bisa dicoba sih, mana tahu kan ada keberuntungan gitu kan. Nah alhamdulillah ternyata saya lulus. Nah ternyata setelah saya lulus administrasi itu barulah saya urus BPJS saya gitu teman-teman ceritanya. Jadi gimana, pengen gabung? Sini gabung dengan kami Nusantara Sehat. Nah ini yang saya pakai, ini salah satunya baju Nusantara Sehat teman-teman. Ini dari kementerian, ini lambang Nusantara Sehat, dan ini ada nama kita. Nah tapi kalau baju ini kita bikin sendiri ya teman-teman, kita bikin sendiri, beda dengan NS Team. Kalau NS Team itu teman-teman memang sudah dimodalkan semua, dari baju semuanya itu sudah dimodalkan. Kenapa? Karena memang mereka itu
suatu yang terpencil gitu kan, memang di suatu hal yang terpencil. Mungkin sekian dulu. Next time kita lanjutkan dengan pas di puskesmas apa sih hal pertama yang kita lakukan, kemudian ngapain aja sih kalau yang di Nusantara Sehat Individual ini di puskesmas, apa sih kerjaannya gitu.